Pernah nggak sih kalian lihat sebuah organisasi yang kelihatannya jalan mulus banget, entah itu di sekolah, kampus, atau tempat kerja? Terus kalian mikir, kok bisa ya mereka kompak dan efektif begitu? Jawabannya hampir selalu sama. Mereka punya tim yang bekerja bukan cuma bareng, tapi seirama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafan Farista Zalfa dengan NPM 254111155 S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngajak kalian melihat lebih dekat tentang apa yang sebenarnya membuat sebuah tim itu bisa jadi tulang punggung organisasi. Bukan cuma soal bagi-bagi tugas, tapi bagaimana sekelompok orang dengan latar berbeda bisa menyambung, saling dukung, dan akhirnya membuat organisasi itu maju. Di beberapa menit ke depan, kita bakal bahas hal-hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya peran besar banget buat keberhasilan sebuah organisasi. Sekarang kita masuk apa itu tim dalam organisasi. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Berbeda dengan kelompok biasa, tim memiliki tujuan yang lebih jelas, tanggung jawab bersama, dan saling ketergantungan antar anggotanya. Tim dalam organisasi yang berartikan sekelompok orang yang bekerja bersama, saling mendukung, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing untuk mencapai hasil yang terbaik. Sekarang masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan individu itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan inovasi melalui ide-ide dari berbagai anggota. Untuk manfaatnya sendiri apa sih? Ada 3 bagian. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua, mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Yang terakhir atau yang ketiga, memperkuat komunikasi dan hubungan antar karyawan maupun anggota. Masuk ke jenis-jenis. Yang pertama adalah tim fungsional atau functional team. Anggotanya berasal dari satu departemen atau fungsi yang sama, tim keuangan dan tim pemasaran. Yang kedua, ada tim lantas atau lintas fungsional, cross-functional team, yang anggotanya berasal dari berbagai departemen yang berbeda. Contohnya seperti tim pengembangan produk baru, gabungan dari desain, produksi, dan juga pemasaran. Yang ketiga adalah tim proyek atau project team. Dibentuk untuk mengerjakan tugas sementara dengan tenggat waktu tertentu. Contohnya seperti tim pembangunan gedung dan tim event perusahaan. Sebenarnya ciri-ciri tim efektif itu bagaimana sih? Yang pertama, tujuan yang jelas dan dipahami bersama. Kedua, komunikasi terbuka dan saling menghargai. Ketiga, kerjasama dan saling percaya antar anggota. Keempat, peran dan tanggung jawab yang jelas. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang mendukung dan adil. Merupakan ciri-ciri dari tim yang efektif dan baik. Sekarang masuk ke tahap pembentukan tim. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama adalah forming atau pembentukan. Anggotanya saling mengenal dan memahami tujuan tim. Yang kedua adalah storming atau konflik. Munculnya perbedaan pendapat dan penyesuaian karakter. Yang ketiga adalah norming atau penyesuaian. Terbentuknya norma, aturan, dan kerjasama yang baik. Yang keempat adalah performing atau kinerja. Tim sudah solid, produktif, dan bekerja efektif. Dan yang terakhir adalah adjourning atau pembubaran. Tim menyelesaikan proyek dan dibubarkan dengan evaluasi hasil. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tim itu ada banyak. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Kedua, kepercayaan antar anggota. Ketiga, tujuan yang jelas dan realistis. Keempat, kepemimpinan yang baik. Kelima, keterampilan dan keanekaragaman anggota. Dan yang terakhir adalah motivasi dan komitmen kerja antar anggota. Masuk ke peran pemimpin di tim. Yang pertama, sebagai pengarah, memastikan tim tetap fokus pada tujuan. Kedua, motivator, membangun semangat kerja dan kepercayaan diri anggota. Ketiga adalah mediator, menyelesaikan konflik internal. Keempat adalah fasilitator, menyelesaikan atau menyediakan sumber daya dan dukungan. Kelima ada evaluator, menilai kinerja tim dan memberikan umpan balik.
Pemimpin yang baik tidak hanya memerintah, tetapi juga memberi inspirasi dan juga teladan. Kesimpulan yang dapat kita dapatkan, tim dalam organisasi merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan secara efektif. Kerja tim yang solid mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat komunikasi, dan menghasilkan inovasi yang lebih baik. Namun, keberhasilan tim sangat bergantung pada komunikasi, kepemimpinan, dan juga komitmen. Kerja tim itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana kita saling melengkapi untuk menjadi bersama dan juga hebat. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.